Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kroto Ain. Di sini saya akan memaparkan materi hukum dagang mengenai asuransi. Oke, langsung saja. Di sini ada 4 bahasan mengenai asuransi. Yang pertama, definisi asuransi. Yang kedua, prinsip asuransi. Yang ketiga, penggolongan asuransi. Dan yang keempat yaitu sifat asuransi. Yang pertama yaitu definisi asuransi. Berdasarkan ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pengganti kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement atau peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu prinsip asuransi. Di sini ada 5 prinsip asuransi. Yang pertama yaitu prinsip utmost good faith yang mengatur bahwa baik pihak tertanggung maupun penanggung telah melakukan perikatan asuransi berdasarkan etikat baik. Yang kedua yaitu prinsip insurable interest. Prinsip ini menjadi dasar seseorang yang berhak mengasuransikan suatu objek tertentu. Seseorang kadang karena ikatan tertentu memiliki hak untuk mengasuransikan suatu objek asuransi. Selanjutnya itu yang ketiga, prinsip indemnity, yaitu menjamin pertanggungan untuk menerima pembayaran klaim secara fair berdasarkan kaidah asuransi yang baik atau yang benar. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip kontribusi. Dalam perjanjian asuransi terdapat unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Tertanggung dengan itikat baik secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan. Di lain pihak, tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini yaitu dasarnya itu adalah itikat baik. Oke, selanjutnya yang kelima, yang terakhir yaitu prinsip proxy cause. Prinsip cause ini mengedepankan penyebab yang terdekat dalam menyelesaikan suatu klaim yang terjadi. Klaim yang dituntut oleh seseorang nasabah kadang melibatkan berbagai sebab. Karenanya dimungkinkan penyebabnya lebih dari satu. Selanjutnya ke penggolongan asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kerugian, di mana asuransi ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana? Kerugian di mana terjadi bencana atau bahaya terhadap tertanggung. Yang kedua, tujuannya ini asuransi kerugian ini yaitu untuk memberikan ganti rugi yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Yang kedua yaitu asuransi jumlah. Asuransi jumlah ini suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan dari awal. Tujuannya ini untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak bergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu menimbulkan kerugian atau tidak. Oke, selanjutnya ke pembahasan terakhir yaitu mengenai sifat-sifat asuransi. Yang pertama, perjanjian pribadi yang dimana ini bersifat pribadi bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan dan bukan secara kolektif atau masyarakat luas. Yang kedua yaitu perjanjian sepihak. Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yakni hak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Yang ketiga yaitu perjanjian bersyarat.
perjanjian ini yaitu satu perjanjian prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syaratnya ditentukan dalam perjanjian itu dipenuhi. Yang selanjutnya perjanjian yang dipersiapkan oleh sepihak, yakni perjanjian asuransi ini hampir semua syarat dan isi perjanjian ini ditentukan oleh penanggung sendiri. Nah, isi dan syarat-syaratnya perjanjian yang dituangkan di dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung. Selanjutnya, pertukaran yang tidak seimbang, yaitu perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna, penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perjanjian dengan itikat baik, yang dimana perjanjian ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta dengan penilaian sarana penelaah, sehingga perjanjian ini bebas cacat kehendak seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.